استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام صلى مشرفنا ومعلمينا وأستاذنا ولأولاد أمتنا خصوصا لرئيس المسلم أجل شعب صدق الله شعب القاضي على الجنان شيخنا الخادم محمد بن عبد الكريم السنبا العفاني شيخ شعب الذي يشمل عمر بن يزيد بن السنبوي سمى مشهد والعبد الذي سيد زيد بن عبد الله الذي سمى الزمدري ورحمة الله وجوده وعلى آله وسلم ونزل أسفار صلى الله عليه محمد بن سنة الشيخ ثم يدور نزل الله ولم يغفر تصل من الشيخ ابراهيم محمد بن محمد بن محمد البزري ثم ابراهيم محمد بن محمد ورحمه الله عليه وجل ويرفعنا به وبعلومهم وسرارهم ونفقتهم وعبدالهم وخصوصيتهم وكراماتهم والفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اللهم استقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. ثم قال marilah dalam kesempatan ini kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka kita mengaji ilmu agama seraya juga kita berniat beriktikaf di masjid ini sunat lillahi taala. Sahajaku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat korban beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah majelis taklim rahimakumullah, pada hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal di hari yang pertama. Bahwa di bulan Rabiul Awal ini Allah Subhanahu wa taala melahirkan hambanya yang terbaik, hamba pilihan ke dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yaitu bersalawat kepada Nabi. Ujar Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyhar. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Itu tandanya Allah itu sangat sayang kepada Nabi. Jadi siapa yang menyebut Nabi sekali, maka diberi Allah SWT 10 kali. Sekalinya. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, bersalawat kepada Nabi itu sekali itu dalam hudur hati kah? Hati nang hadir kah? Hati nang kada hadir kah? Ujar Rasulullah, hati nang kada hadir. Walaupun ghafilan, walaupun inya lalai benar, kada ingat lalu-lalu, takajud marah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dapat juga. Saking mulianya. Kenapa? Ikraman di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi lamunnya hadir hati. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa kebanyakan
Jadi lamun bersalawat hudur hati itu ada namadakan bahwasanya malaikat bergunung-gunung mendoakan inya dan meminta akan ampun lawan orang bersalawat kepadanya itu tadi. Itu kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awwal nih, mumpung kita menamumi bulan kelahiran Nabi, kita banyaki bersalawat kepada Nabi. Walaupun sambil maharun nasi, sambil menyangga iwak, sambil menggoreng iwak, sambil menggoreng nasi. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Sambil mengintek sejenak, sambil bergoyang-goyang sejenak, boleh aja. Salam rinduku Nabi, salam rinduku Rasul, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, kami nyana ambil nih karaoke sini. Tapi karaoke-nya selawat ada apa-apa. Makanya banyak kalau selawat nang bermacam-macam selawat. Kenapa Pak? Nah, ittifaq ulama bahwasanya bersalawat kepada Nabi itu tidak ditolak. Tidak ditolak, tidak. Lamunya amal-amal lain kan bisa tolak. Nah kayak sembahyang misalnya, lamunya ada tempat wudunya, terimalah sembahyangnya. Kada terima. Lamunya inya wudunya sah juga, lamunya sembahyangnya terbuka aurat, salah sembahyangnya. Kada sah. Namanya selawat kepada Nabi diterima terus. Iya tadi walaupun latah, ujar bahasa Banjar tuh gigiran. Tapi gigirannya bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Tahajud sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kada bakurinah bahasa Indonesianya apa? Kada bakurinah apa bahasa Indonesianya? Bakurinah, kada bakurinah. Tetap dapat. Ya Allah, itu kemuliaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat kita kepada Nabi. Pas kita menemui di bulan Rabiul Awwal, bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah uswatun hasanah. Apa kita lagi berbanyak salawat sebagai tanda cinta kita. Nah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Habib tadi nang khutbah tadi bahwasanya nang syariat itu dijabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kita mengenal Allah, lalu kita mengenal sholat, lalu mengenal kita zakat, mengenal kita di sini lawan apa? Lawan Nabi. Ada pewaris Nabi yaitu ulama. Nah, kita baca karangan ulama itu ya kitab. Nah, di antaranya kitab yang dikarang oleh Abu Samad Palimbang. Nang seangkatan si ini lawan Syekh Muhammad Arsyad Kalampayan Dampak sini. Syekh Abdul Samad Palimbang nang ngarang kitab kita. Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdul Rahman Betawi, anak Betawi, Betawi ini Jakarta. Nah, Syekhnya Muhammad Arsyad Kalampayan. Nang menunggui sahibul wilayah ujar kita khalifah Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samali Al-Badani ya sini di Pulau Manggana, pulau besar di Kalimantan, Pulau Kalimantan siapa? Syekh Muhammad Arsyad Kalampayan. Pulau Sumatera Syekh Abdul Samad Palimbang. Ya lah.
Pulau Sulawesi. Apa tadi? Abdul Wahab Bugis. Nah, Pulau Nenggana syutingnya Betawi. Abdurrahman Betawi nang Pulau Gana ini nang banyak Islamnya ya Allah. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Betawi. Nah ini, makanya banyak orang Islam sini. Nang Pulau Kadada khalifahnya pulau apa ya? Pulau Bali. Banyak Islamnya, tak kurang sedikit. Pulau Irian Jaya lah, Papua. Nah kurang Islamnya. Jadi khalifah kita ini untung benar. BC ada Khalifah Sikung Syekh Muhammad Asyaf Kalampayang nang manukan kita. Nah, Palembang banyak orang Islamnya. Sulawesi banyak, Betawi banyak. Dan yang kita baca ini adalah Syekh Abdul Samad Palembang. Nang kita itu disuruh sidin semalam adalah mengetahui tentang arah kiblat. Tentang arah kiblat. Sambungannya yang ketiga samawiyah. Jadi kita mengetahui seperti mengambil dalil akan mengetahui kiblat itu dengan bintang atau dengan bulan atau dengan matahari, maka yaitu terbagi atas dua bagi. Jadi semalam kita mengetahui kiblat itu dengan bumi. Dengan bumi di mana orang mihrab orang masjid. Loh, di situ ada kiblatnya. Pokoknya kita tahu dulu di mana arah kiblat. Kenapa namanya kada tahu di sini namanya ada ini misalnya, itu arah kenapa jadi bapak ini ujar. Kada tahu bahwa ini mihrab apa kiblat. Kada tahu. Ya jarang kada bisa ke masjid kalau lain. Dia kada tahu, kada tahu di masjid hanya raja. Jadi mana ampahnya kiblat? Atau kuburan orang muslimin apa situ tuh orang, karena orang mengubah kubur itu menghadap ke kiblat, menguburnya. Kada boleh ada menghadap kiblat, wajib menghadap kiblat. Kiri di atas, kanan di bawah, berabahnya ada kiblat. Kemudian itu ada hawawiyah. Hawawiyah itu seperti mengambil dalil akan mengetahui kiblat itu dengan angin. Nah, yang ketiga, lawan apa mengetahui dengan kiblat itu? Ketiga samawiyah, seperti mengambil dalil akan mengetahui kiblat itu dengan bintang. Bintang. Nah, orang bahari di bintang, di situ bintang itu pas persis di atas kiblat itu jar. Nah, bintang atau dengan bulan, mengetahui arah kiblat itu dengan bulan. Kayak apa kalah dengan bulan atau dengan matahari. Nah, ini banyak orang nini kita bahari paninian pakaian lamunya kita tuh menghadap diri ke kiblat tuh di mana matahari tinggalan. Situ di situ. Jadi di situ tinggalan matahari. Di situ ampahnya di situ. Bahari. Ternyata setelah kita teliti, matahari itu memang tenggelamnya berbeda-beda. Terkadang apa sana sedikit, imbahno apa di situ sedikit. Nah. Tapi pihak jihadnya itu pas aja, boleh aja. Misalnya kita ampah mana aja Banjarmasin aja. Banjarmasin itu di mana aja? Tahu kita apa sana Banjar. Ngarannya arah jihad itu sudah tahu, di situ arah kiblat. Nah, tahu ngarannya sudah. Di mana aja orang Banjarmasin, di situ aja. Nah, salah ngarannya. Ya Allah, kada tahu ngarannya. Nah, itu salah benar. Nah, sama aja kita arah kiblat di mana aja. Nah, sana. Karena kita melihat matahari ada. Nah, asal tahu tujuan. Lamunya arah kiblat mana aja? Nah, di situ aja. Atau Banjarmasin itu di mana? Banjarmasin itu jadi situ. Luput. Jangan ke situ kan? Para iya. Arahnya iya. Mendekati betul. Kalau ke sana itu
luput benar, salah benar, apalagi ke situ itu mata pura. Nah, jadi bahari itu paninian lah kita bertakun aja ini mana arah kiblat, di mana matahari tenggelam situ tuh arah kiblat kita ya. Nah, itu kalau bulan tidak pernah mau bertakun. Ya jadi matahari maka yaitu terbahagi atas dua bagi. Pertama alamat kiblat siang hari, maka alamat itu matahari. Jadi tandanya kalau siang hari, maka tandanya itu adalah matahari. Dan sugiannya bagi orang yang berkehendak musafir, satu minggu lagi musafir, ya Allah, ditahui aku di sembahyang zuhur pas ini kalau lah kena dilihati matahari kayak apa, bahwa ia menilik akan matahari pada waktu zuhur. Nah, maliyati matahari di mana nih matahari waktu zuhur. Menilik akan matahari waktu zuhur dahulu daripada musafirnya itu pada ketika ia di dalam negeri. Nah, jadi waktu zuhur tuh dia lihat ini aku nih berdiri ini kan hadap kiblat kayak gitu. Nah, jadi kita mana bayang-bayang matahari ini. Oh, kayak itu kan. Nah, di sini berarti kan namanya kayak ini berarti menghadap kiblat itu. Nah, ini bayang-bayangnya nih. Oh, kayak itu berarti mungkin aku kemana aja. Kalau aku berdiri bayang-bayang di situ berarti tempatnya apa? Nah, lihat marah kiblat diingatakan. Jadi diingatakan. Jadi namanya pulang musafir berdiri kemana aja. Namanya media lain nih bayang-bayang di sini. Nah, kayak pas kayak semalam aku pas tabletis ini tahu nah dinyatakan ini kayak itu dan orang bahari kalinya hendak pulang tuh memperhatikan arah kiblat tuh kayak itu. Nah, jadi lengkap dulu sangu atau bekal hendak musafir itu mengetahui dulu arah kiblat. Tapi kalau kita ini kan sudah ada aplikasi, ada kompas, ada Android nya. Jadi HP itu digunakan juga sebagai mencari arah kiblat. Ada yang menggunakan kami orang bahari mataharinya. Jadi berarti mana bayang-bayang waktu zuhur ditikasi diciri itu di mana. Jadi namanya pas bayang-bayang ini berarti apa sana zuhur. Nah, itu katakan manilik itu melihati daripada musafirnya itu pada ketika ia di dalam negeri. Nah, waktunya kada musafir kan. Padahal ia menghadap kiblat tadi. Entah mana bayang-bayangannya. Maka apa yang jatuh daripadanya, yakni ada kalanya bertentangan matahari itu akan dahinya betul atau pada kanannya. Ada sedikit ke kanan. Nah, ada berbintangan atau pada kirinya. Ada sedikit ke kiri ke kanan kan. Ada niatnya bujur-bujur di sini. Jadi kita situ orang kiblat kemana aja kita berangkat. Jadi kawan bisa diingatkan bagaimana itu anunya ampahnya tuh ampah kiblat kayak itu. Maka hendaklah diingatkan alamat yang demikian itu. Jadi tandanya itu, cirinya itu jangan orang kiblat di situ mandaknya. Di situ kena menghadap ke kiblat. Nah, itu anak musafir. Jadi kan sembarang tulak aja harus wajib dulu mengetahui arah kiblat. Nah, namanya pian di sini ini nyaman aja. Tak kena tulak kemana? Ke Singapura, ke Hongkong lah, ke Jepang lah. Kalau ngalihat. Tahulah kita hidup ini ya Allah. Pokoknya belajar dulu. Kayak apa marah kiblat.
Maka hendaklah diingatkan alamat yang demikian itu, maka bila ia musafir pada tiap-tiap waktu zuhur itu dibuatnya akan yang demikian itu, maka apa yang bertentangan seperti yang demikian itu, maka yaitulah kiblatnya. Jadi sudah tadi diciri waktu di dalam negerinya, di kampungnya, kayak itu aku rajin cahaya matahari ini, lamnya cahaya matahari kayak ini, berarti aku menghadap kayak ini, berarti pas dah, kayak ini aku menghadap kiblat. Nah ya dah, pas saya. Itulah kiblatnya di sini. Demikianlah diperbuat olehmu pada waktu asar, kayak itu juga asar. Nih asar ya Allah, aku nih menghadap kiblat nih, kayak apa nih bayang-bayang matahari nih. Keluar rumah dulu. Hingga mana nih matahari? Oh, kayak itu miring sedikit lah. Kayak inilah. Oh, kayak itu kiblatnya. Diingatkan. Jadi apabila sudah keluar negeri kan, kalau keluar dari kampungnya, keluarmu, lalu ia kelihatan melihati matahari bayang-bayangku tadi di mana? Bahari. Oh, kayak ini. Berarti aku ampas ini nah anunya bayangku. Atau melihati matahari situ, rajin aku sembahyang asar di situ matahari, jadi aku di sini sembahyang. Nah situ nah matahari, oh berarti aku ampas sedikit, belok sedikit, nah, jadi kayaknya aku kena sembahyang asar, tahu? Nah itu, melihati matahari, aku rajin sembahyang asar itu rajin matahari, nah. Menghadap sedikit tapi belok ke kanan sedikit. Nah, kawan diingatkan. Pada waktu di dalam negeri. Kemudian ingatkan alamat itu. Ingatkan di sini alamat itu. Maka tiap-tiap waktu asar pada musafir itu perbuat olehmu seperti yang demikian itu. Nah, lamunya sampai waktu asar waktu musafir, lalu matahari di situ. Nah, berarti aku beliau sedikit. Di situ matahari misalnya beliau sedikit. Nah, kayak di kampung malam. Nah, ini diingatkan nggak ada apa aku di mana kiblat aku barang juga nggak ada kawan. Jadi sudah mengingatkan tuh di mana matahari, berarti aku sedikit kencong, berarti situ aku kiblatku. Nah, karena di kampung kayak itu aku semalam. Adapun waktu maghrib pulang supaya nang kita tahu di sembahyang kadang nang sembarang usali aja, bujur dulu ada ilmunya, ada keyakinan dulu menghadap kiblat. Maghrib kayak apa? Kayak itu pulang. Maka engkau lihat matahari pada ketika di dalam negeri dahulu itu, pada musafir itu seperti ketika hendak masuk matahari. Nah, matahari yang hendak masuk situ. Nah, misalnya di situ tinggalannya, oh berarti apa pasang sedikit. Ya gini namanya matahari tinggalan. Berarti aku sedikit berbincang, nggak sedikit. Aku sembahyang karena di kampung dulu kayak ini. Jadi aku mana kalau itulah sama kayak itu bang. Nah, jadi orang mengetahui kiblat kayak itu. Itu maghrib. Nah, misalnya matahari situ sedikit, nah, tinggalan. Oh aku lamanya matahari di situ tinggalan, berarti aku sedikit ke sini. Nah, oh berarti kawan diingatkan. Ingat sudahnya, jadi kawan mau musafir tadi sudah tahu arah kiblat waktu sembahyang maghrib. Nah sulitnya tuh pas mendung hujan hari kayak ini, nah mana matahari? Nah bisa di situ sekolahnya matahari, kadang ketahuan mataharinya mana nih ada. Nah itu sulitnya. Tapi lamunya orang musafir tuh ya jadi seminggu berdahulu mengatakan. Kadang mungkin semingguan mendung terus. Nah kayak itu. Tapi wah ini kan sudah ada Android, sudah ada HP, sudah ada kompas. Perlu tuh. Nah maka engkau mendirikan akan alamatmu di dalam musafir itu seperti yang demikian itu. Harus dijadikan mengetahui akan musafir. Kedua pula. Alamat kiblat pada malam. Tadi kan siang malam pulang. Maka sugiannya pada waktu isya dan waktu subuh
itu engkau hadap akan kiblat pada ketika engkau di dalam negeri, di kampung ya Pak menghadap kiblat dahulu daripada musafir itu, maka yang engkau hadap pada hadapanmu itu daripada bulan atau bintang, maka engkau jadikan akan dia alamat di dalam musafirmu itu. Jadi pas bulan purnama kan diingatkan aku ini sembahyang dengan bulan di situ nah. Misalnya bulan berarti apa pasangan. Nah ini kenapa sembahyang budaknya? Kalau di kampung itu bayar kayak itu. Kawan diingatkan nah itu sih. Atau bintang. Oh mengatakan bintang atau nama cahaya. Berbiji bintang cahaya 1, 2, 3. Oh berarti ada kicau di situ. Berarti situ kena kiblat. Nah dikatakan bintang. Yang sulitnya orang dari mencari arah kiblat, pada gampangan bulan, bintang. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, "Famahma tu'lamu hadhihi al-adillatu falahu an yu'awwila 'alayha, fa in bana lahu annahu akhta'a min jihati al-qiblati ila jihatin ukhra min al-jihati al-arba'i fayanbaghi an yaqdiya wa in inharafa an haqiqati muhadati al-qiblati walakin lam yakhruj an jihatiha lam yalzamhu al-qada'." Artinya maka manakala diketahui akan segala dalil kiblat yang tersebut ini, maka harus baginya memegang atasnya. Sudah tahu jihadnya, pegang lagi. Maka jikalau nyata baginya bahwa ia tersalah, nah aku salah, nyatanya yakin ia salah daripada pihak kiblat itu kepada yang lain, pirut nih, tak salah. Tak hadap, tak kesana sembahyang. Daripada pihak kiblat itu, yaitu kepada setengah pihak yang 4, maka sugiannya mengqadha ia akan sembahyangnya itu. Tak kasih itu sembahyang, itu mengqadha. Kalau tak kasih ini aja sedikit, nah kepada bapak. Ini tak kesana. Dan jikalau berpaling ia daripada membatuli kiblat itu kepada pihak kanannya sedikit atau kepada pihak kirinya sedikit, tetapi tiada keluar hadapnya itu daripada pihak kiblat, niscaya tiada lazim akan dia qadha. Nah, dalamnya sedikit aja di sini pas itu aja. Ada apa aja kada mau qadha. Atau ke kanan atau ke kiri sedikit, itu kada mau qadha. Ini nanti ke sana wajib mau qadha. Karena yang mu'tamad bagi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala itu bahwasanya orang yang jauh daripada Masjidil Haram itu, orang menjauh dari Masjidil Haram kayak kita nih, yaitu memadai ijtihad akan kiblat membatuli pihak Ka'bah, ijtihad saja, maka tiada ditaklifkan oleh syarak, yakni tiada diberati oleh syarak bagi ijtihad orang yang jauh. Artinya ambil keyakinan saja daripada Ka'bah itu bahwa membatuli akan ain Ka'bah yang sebenar-benarnya. Pada awal nampas percis itu awal. Dan hanya saja diberati akan dia bahwa jangan keluar kiblatnya itu daripada pihak Ka'bah itu, jihadnya aja. Banjarmasin mana? Sudah situ, sudah. Tas itu sedikit enggak berapa, situ sedikit enggak apa-apa. Namanya Banjarmasin mana? Sananya, atau lain. Nah itu rumput ngarannya. Yang tahu aja itu Ka'bah udah sedikit pirut sedikit kan ada apa ke kanan ke kiri sedikit ada apa. Keadaan itu ya tak buncus itu udah boleh. Bersalahan orang yang hampir dengan Ka'bah. Nah, ini orang dalam Ka'bah itu yang dapat dia melihat akan Ka'bah itu, yaitu diberati akan dia menghadap akan ain Ka'bah. Namunnya orang yang dalam masjid melihat Ka'bah luput juga, nah itu kan pintar kan ya. Tahu di situ Ka'bah, maka tak kasih itu sembahyang. Nah itu nyatai kada sah sembahyang. Sudah tahu dia sudah Ka'bahnya di situ. Melihat saja lawan mata, maka dah biurut sembahyang.
Jadi kita memandang Ka'bah, sembahyang itu melihati ain Ka'bah, itu pahala, banyak pahalanya. Nyata kita melihat Ka'bahnya. Mudah-mudahan kita bertahan melihat Ka'bah kena menatan amin ya rabbal alamin. Berkat kita nih belajar menghadap atau menuju arah kiblat. Mudah-mudahan kita melihat kena Ka'bahnya nang nyata di mata kita. Amin ya rabbal alamin. Berkat Rasulullah, berkat pengarang kita, berkat ilmu yang kita belajar. Mudah-mudahan Allah SWT menghadiahkan mata kita ini dengan Ka'bah yang bujuran. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya katakan ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.